Baiklah, kepada semua peserta, masih semangat ya untuk menyimak materi kedua. Ini sepertinya dari tadi udah siap ini. Apakah beliau udah posisinya sedang di Jambi atau di Lampung apa masih di Bandung ini? Keliling Bu ya. Ya keliling ya. Namanya dosen YouTuber ya ini ya Pak ya. Jadi mencari destinasi-destinasi ke Indonesia ini sambil menyaksikan apa namanya pada pagi hari ini. Waalaikumsalam. Materi yang akan diberikan untuk Pak Mareta. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu untuk biodata beliau. Beliau bernama Nurse Mareta Alkariansa, Magister Keperawatan. Untuk tempat tanggal lahir di Betijaya 30 Maret 1985, agama Muslim, status menikah. Ya, kemudian untuk pendidikan beliau S1 keperawatan dan nurse itu di STIK Bina Husada Palembang, dan beliau menempuh S2 keperawatan peminatan keperawatan jiwa di Universitas Andalas Padang. Ya. Betul ya Pak Mareta ya, dan beliau sekarang ini pengalaman kerja ya saat ini sampai dengan sekarang menjadi dosen ya, tenaga kerja dosen ya di PSIK Nurse Bina Pusat STIK Bina Husada Palembang di bidang Departemen Keperawatan Jiwa ya. Keperawatan jiwa, ya benar Bu. Ya, mungkin bisa langsung saja semuanya. Semangat ya untuk semuanya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mareta Alkariansa. Pada Bapak, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Widya selaku moderator sudah mengizinkan saya ya untuk memberikan sedikit materi ya terkait topik hari ini ya, pornografi ya. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya yang pertama ya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara gitu. Karena sudah mengizinkan saya gitu ya yang kedua kalinya menjadi narasumber dalam kegiatan webinar ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyapa teman-teman narasumber ya. Tadi ada Bu Sri Mariatun sama-sama di IPKJI ya. Kemudian ada Pak Sarkoni ya dari Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Kemudian saya juga mau menyapa audiens semua ya, rekan-rekan peserta webinar pada hari ini. Ada dari Bina Husada ya, cukup banyak juga kayaknya ini ya. Mahasiswa saya. Ada juga mahasiswa dari Universitas Sriwijaya ya, dari Asia, kemudian dari mahasiswa yang lainnya ya, atau mungkin dari rekan-rekan RSUD Siti Fatimah Palembang. Hari ini saya izin share screen ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama ya terkait pornografi. Oke, apakah ini sudah tampil di layarnya? Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Ya Pak, sudah bisa tampil, dibaca, ya? Slide-nya sudah tampil dan suaranya sangat jelas sekali. Oke, baik. Jadi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang bahaya pornografi ya, bagi perkembangan otak dan cara pencegahannya ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama Ibu Sri Mariatun terkait apa itu pornografi ya, kemudian bahayanya apa dan pencegahannya juga apa gitu ya. Nah, di sini saya akan nanti lebih banyak menampilkan fakta-fakta ya terkait dampak pornografi gitu. Kemudian kita bisa menganalisa nantinya kita sudah masuk ke level yang mana ya. Apakah level 1, apa level adiksi atau level sudah pernah melakukan ya. Nanti kita akan analisa sama-sama nanti. Baik,
Untuk pornografi ya definisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa pornografi itu istilah untuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, ya, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, ya, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media, ya, media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini yang namanya pornografi. Nah, pasal 10 ya di Undang-Undang Pornografi mengatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persegamaan atau bermuatan pornografi lainnya. Nah, jadi kalau ada yang mempertontonkan atau menyebarkan bisa dijerat undang-undang pornografi pasal 10 ya. Nah, pasal 15 Undang-Undang Pornografi mengatakan setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi. Nah, ini ya, kalau peserta webinar hari ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak, ya berarti pasal 15 mengatakan kita wajib melindungi anak kita dari pengaruh pornografi. Gitu. Dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Nah, ketika nanti di rumah akses kata pemateri pertama tadi sekolah online, ya, aktivitas anak banyak dengan gadget gitu ya, dengan laptop, dengan komputer. Ketika kita tidak bisa membatasi aksesnya, khawatir nanti mereka kebablasan, ya, akan membuka konten-konten yang berbau pornografi. Nah, jadi berdasarkan pasal 15 ini kita setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah aksesnya. Gitu. Apa saja aksesnya nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nih, ya. Ini lindungi anak dari bahaya pornografi, gitu ya. Faktanya 90% ya anak terpapar pornografi internet saat berusia 11 tahun. Nih ya. Kalau 11 tahun ini kelas berapa ya? Kelas 6 SD mungkin ya. Atau kelas 1 SMP gitu. Jadi berdasarkan indonesiabaik.id bahwa 90% anak sudah terpapar pornografi. Nah, ya. Kemudian 299.602 Internet Protokol Indonesia membuat konten pornografi. Ya, anak mulai melalui media sosial. Ya. 1.022 anak menjadi korban pornografi online. Tuh. 25.000 aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya. Jadi kalau tidak diawasi, dibatasi, ya khawatir nanti keponakan kita, anak-anak kita, ya ini aktivitasnya aktivitas pornografi di dunia maya ini. Dan dampaknya sangat berbahaya sekali ya, bisa mengalami kerusakan otak nantinya. Fakta selanjutnya, nah ini ya, ini sangat mengejutkan juga ya. Dari sumbernya dari Komnas Perlindungan Anak ya. Perilaku seksual remaja SMP dan SMU. Nih, ya kalau di audiens ini mungkin banyak remaja ya sudah kuliah gitu ya. Tapi pernah SMP dan SMU juga gitu ya. Dari survei Komnas Perlindungan Anak ini mengatakan bahwa 93,7% pernah ciuman ya sampai pitting oral seks. Berarti yang tidaknya itu hanya 6,7%. Jadi 9,37% ini pernah. Gitu. 62,7% remaja SMP tidak perawan. Tuh, SMP. 21,2% remaja SMU pernah aborsi. Nah, SMP, SMU kayak gini, gimana yang remaja mahasiswa ya? Mudah-mudahan tidak gitu ya. 97% pernah nonton film porno. Jadi anak remaja SMP dan SMU 97% ini pernah nonton film porno. Ya hanya 3% yang tidak. Ya ini cukup mengkhawatirkan ya. Komnas Anak secara tegas mengatakan remaja perlu dibekali dengan pendidikan seks supaya jangan sampai kebablasan. Ya, webinar sekarang ini termasuk juga dalam pendidikan juga gitu ya. Untuk meningkatkan pengetahuan kita.
Nah, KPHI, Perlindungan Anak Indonesia, ya, hasil screening ya, mereka melakukan screening kepada anak SD ya di 4 provinsi, yakni Aceh, Jawa Tengah, DKI Jakarta, sama Yogyakarta. Dari hasil screening 6.000 sampling ya, 6.000 sampling, datanya ternyata 91,58% anak terpapar pornografi. Tuh. Ya, dari 6.000 ini 91%-nya ini, hampir 92% anak SD ini sudah terpapar pornografi. Tuh. 6,30% sudah mengalami adiksi pornografi ringan dan 0,07% mengalami adiksi berat. Nih, ya. Jadi ini sudah dilakukan oleh KPHI ya. Wah, hasilnya ini sangat mengejutkan sekali. Anak SD ya, dari Aceh, Jawa Tengah, DKI, dan Yogyakarta, dan Jakarta. Nih, survei remaja Palembang. Pernah atau tidak pernah melakukan hubungan intim, faktanya sangat mengejutkan. Ini ya, dari survei PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, pada remaja di Palembang, ditemukan 15,38% remaja pernah melakukan hubungan seks. Tuh. Alasannya apa? Suka sama suka, karena cinta. Wah, inilah ya, alasan klasik ya. Suka sama suka gitu ya. Adanya rasa ingin tahu, penasaran gitu ya. Dari 247 responden, 38 orang melakukan hubungan seks dengan pacar. Ya, 38 orang. 118 responden berpacaran sejak usia 15 sampai 17 tahun. Ini SMU ya. 33 responden berpacaran sejak usia 12 sampai 14 tahun. Ini SMP. 4 responden berpacaran sejak usia belum genap 12 tahun. Nah, ini salah satu dampak dari pornografi. Nih, ya. Ini di Kayu Agung ya, Sumatera Selatan ya. Ada 2 orang pemuda melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang bocah ya, main kuda-kudaan. Ini gara-gara nonton video porno. Ya. Kemudian ada lagi usia 16 tahun, warga Palembang ya, melakukan tindakan asusila terhadap bocah berusia 9 tahun, sepupunya ya, karena kecanduan nonton film porno. Akhirnya apa? Ingin melakukan apa yang ia tonton. Ini sangat bahaya sekali. 16 tahun ini masih SMU ya. Gitu. Kemudian kecanduan video porno, siswa SMP di Sumsel dirawat di rumah sakit jiwa. Ini di Sumsel juga. Gitu. Jadi fakta-fakta ini saya tampilkan ada di wilayah Sumatera Selatan. Nih, akibat pornografi gitu ya. Faktanya, jika pelakunya mempunyai uang, ya ia akan pergi ke lokalisasi. Nah, ini kalau punya duit gitu ya. Tapi jika pelakunya tidak mempunyai uang, apa yang terjadi? Kasus pemerkosaan terjadi di 33 provinsi. Nih, ya. Berarti dampak pornografi apa? Bisa menyebabkan tindakan pemerkosaan. Karena duitnya nggak punya. Kalau dia punya duit, pasti dia pergi ke lokasi tempat ini ya. Nah, jika pelakunya anak-anak, mereka melakukan dengan teman sekelasnya. Nanti ada beritanya juga akan saya tampilkan ya. Karena anak SD sudah terpapar tadi sudah banyak. 91% anak SD itu sudah terpapar pornografi. Ya, ketika dia sudah adiksi, sudah kecanduan, levelnya sudah meningkat, maka ia akan mempraktekkan apa yang ia tonton. Itu bahayanya di situ. Karena prefrontal cortex-nya itu udah rusak. Gitu. Nah, jika di sekolah sudah 12 provinsi kejahatan sekolah dilakukan di sekolah ya. Siapa pelakunya? Bisa gurunya. Ya. Kalau di Palembang kemarin dosennya, gitu ya, melakukan pelecehan terhadap mahasiswanya, gitu. Bisa juga seperti di Bandung kemarin santrinya, gitu, sampai berapa orang santri gitu ya, dilakukan oleh ustadznya. Ya, jadi bisa dilakukan oleh penjaga sekolahnya. Nah, ini yang harus kita awasi, ya. Kita protek anak-anak kita. Ya. Bagaimana cara memproteknya nanti ada di slide selanjutnya. Ya.
Kemudian target tertinggi adalah perilaku pedofil dan incest. Nah, incest sudah ada banyak yang tahu belum incest ini apa? Ya. Peristiwa incest terjadi di 11 provinsi. Ya, incest ini adalah hubungan seksual dengan saudara kandung atau ada ikatan darah. Bisa ayah dengan anak, ibu dengan anak, atau sesama saudara kandung. Ini namanya incest. Udah banyak, nanti ada saya tampilkan nanti faktanya gitu ya. Kemudian target lainnya adalah perilaku seksual dengan binatang. Nih, ini juga ada nih. Daerah Tasikmalaya, ya. Dia memperkosa 300 ekor ayam dan 20 ekor kambing. Nih, nanti ada beritanya saya tampilkan. Ini perilaku sudah menyimpang. Karena sudah pelampiasan nafsunya itu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dengan orang manusia dia takut, kalau mau ke lokalisasi tidak punya uang, akhirnya apa? Perilakunya pindah dengan binatang. Nih ya, siswi kelas 4 dianiaya, kelas 4 SD dianiaya dan dilecehkan 5 teman sekelasnya. Ini sama-sama di SD. Ibu ini kumpul kebo dengan anak kandung di depan putrinya saat suaminya berlayar. Ini incest di Banyuwangi. Ya 2020. Nih. Bejat oknum PNS Sumsel sodomi 6 bocah terkuak di ladang jagung. Ya, ini pensiunan PNS di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya. Guru honorer perkosa murid 30 kali, ngaku bimbingan belajar, tapi malah sekap di hotel 20 hari. Nih, ini dampak dari pornografi. Ini diduga cabuli 2 balita pemuda di Ogan Komering Ilir dipolisikan. Ya. Kemudian ini salah satu korbannya berusia 3 tahun. Nih. Dicabuli ayah tiri pelajar 14 tahun di Oki hamil dan melahirkan. Kalau ini di Banyuasin sampai punya 2 anak, 2 kali melahirkan berarti. Gadis 17 tahun ini diperkosa oleh bapak kandungnya. Ya. Nah, pemerkosa 300 ayam di Tasik divonis 8 tahun penjara dan denda 60 juta. Ya. Usianya 17 tahun, ya. Kalau sekarang mungkin kelas 3 SMU ya. Ya, pasti dari SMP atau SD si remaja ini sudah terpapar pornografi sehingga prefrontal cortex-nya itu udah rusak, ya. Pencabulan bocah perempuan berusia 6 tahun. Akhirnya dia manusia sasarannya juga ya. Selain 300 ekor ayam, 150 ekor bebek ya, itik, domba atau kambing, manusia juga bocah ya juga jadi sasaran oleh AS ini ya. Tuh. Ini kenapa? Karena sering nonton film porno atau terpapar dengan pornografi. Nah, dari mana saja sumber pornografi itu berasal? Nah ini dari film, ya, dari iklan di TV. Ya. Kalau film ini yang lagi ngetren sekarang, yang banyak kesurupan film apa ya? Yang film agak horor gitu ya. Nah katanya ada bau-bau pornografi juga, gitu ya, semi-semi seperti itu. Jadi remaja-remaja ini banyak yang nonton. Gitu. Kalau saya belum pernah nonton itu ya. Kemudian iklan di TV juga ada yang berbau konten pornografi, gitu ya. Majalah dewasa, video klip ya di YouTube, ya, di games ya. Kadang keluar iklan-iklan yang gambar-gambarnya tidak pantas untuk anak-anak gitu ya. Di website, nah ini juga. Ini kalau sebenarnya dari Kominfo ini sudah dibatasi akses untuk situs-situs yang terlarang gitu ya. Tapi dengan pengetahuan yang lebih juga, kadang orang bisa juga menjebolnya untuk website-website yang terlarang itu ya. Jadi ketika di rumah ada internet, ada komputer, ada laptop, ada handphone, nah itu sering-sering sebagai orang tua itu dicek ya. Histori penelusuran dari websitenya itu kemana aja nih, udah larinya gitu. Jadi biar kita bisa protect nanti. Ya. Nah, bagaimana individu mengalami adiksi pornografi? Nah, yang pertama biasanya tidak sengaja melihat atau merasa tidak nyaman, ya, tetapi tidak otomatis dia penasaran. Biasanya jijik,
Pertama, wah apa tuh jijik, nggak boleh tuh, nggak boleh jijik gitu. Nah, yang kedua, terjadilah pelepasan dopamin di dalam otak, ya. Nah, kemudian menyebabkan kecanduan atau adiksi, ya. Nah, tidak peka lagi atau jadi dia nggak peka lagi dengan film-film yang standar. Akhirnya levelnya naik, gitu. Kenapa levelnya naik? Karena dopaminnya tadi udah terendam sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Jadi mau udah setengah, wah ini levelnya biasanya melihat foto wanita seksi udah naik, dopamin udah bahagia, kemudian naik lagi levelnya, lihat yang pakai bikini, naik levelnya lagi, nggak pakai apa-apa, naik levelnya lagi yang udah sampai melakukan. Jadi levelnya itu akan meningkat. Nah, makin lama makin meningkat, dopamin akan merendam eh, prefrontal cortex ini ya. Nah, yang bahayanya apa? Melakukan apa yang dilihatnya ini. Sehingga muncullah kasus-kasus di masyarakat, di koran yang tindakan-tindakan pelecehan yang saya tampilkan tadi. Kenapa? Ini ingin melakukan apa yang dilihatnya. Siapapun korbannya nanti dicari. Nah, ini dampak pornografi pada otak. Ya, ini otaknya ini namanya otak mesum ya. Mungkin seperti ini ya, gambar otak mesum itu ya. Gitu. Nah, ini ya, bagaimana kerusakan PFC akibat pornografi. Dari gambar sedikit porno terlihat di mata, timbul perasaan jijik ya. Sistem limbik memproduksi dopamin untuk menenangkan otak ya. Tetapi dopamin juga memberikan rasa senang, bahagia, sekaligus ketagihan pada tahap awal. Jadi dopaminnya sedikit, nanti levelnya meningkat, lama-lama dopamin akan merendam bagian PFC, prefrontal cortex. Kalau udah terendam, ya semakin mengkerut karena sering tidak aktif, ya. Sedangkan sistem limbik semakin besar karena sering memproduksi dopamin. Nah, kalau bagian frontal otak udah rusak, ya udah perilakunya itu udah rusak, ya. Bahasanya juga sudah rusak. Membedakan baik dan benar itu udah rusak. Akhirnya apa? Fatalnya tadi, lawannya udah bukan dengan manusia lagi, dengan hewan. Karena ininya udah rusak. Ya. Pornografi adalah bibit penyakit karena merusak otak. Ya. Kalau ini namanya narkolema, ya, narkoba lewat mata. Gitu. Jadi sama efeknya dengan narkoba karena dia merusak prefrontal cortex dengan peningkatan dopamin. Nih. Nah, jadi ketika ada keluarga kita, anak kita sudah masuk ke levelnya misalnya sudah kecanduan atau adiksi, ya udah. Kalau masih di level 1 tidak sengaja melihat langsung di-cut di sini, ya, diedukasi di sini. Gitu. Jangan sampai nanti dia udah kecanduan. Kalaupun sudah kecanduan tetap kita ingat, kita protect sampai di sini berarti. Ya, gitu. Nah, ini hasil screening ya. Pada kerusakan prefrontal cortex ya, bahwa hasil MRI itu untuk PFC ini pusat menilai, moral, membedakan antara manusia dengan hewan. Nah ini ya, kalau udah rusak ya udah nggak bisa lagi membedakan itu gitu ya. Kalau PFC-nya rusak, maka bagian yang menyimpan moral, nilai, membuat perencanaan hidup ya akan menciut, mengecil dan akibatnya mendorong seks akan tindak terkendali ya. Karena mata tidak bisa ditahan, otak menjadi rusak dan ketagihan seks. Nih, ya rusak. Nah, apalagi dampaknya? Yang pertama akan mengalami sulit konsentrasi, gitu ya. Kemudian sulit memahami benar dan salah, ya ketika PFC-nya tadi rusak gitu ya, karena banjir dengan dopamin tadi. Sulit mengendalikan diri, gitu. Sampai-sampai dengan hewan tadi gitu ya. Masih 17 tahun ya. Sulit berpikir kritis ya, sulit merencanakan masa depan, sulit menunda kepuasan. Maunya ya tadi, ya dopaminnya udah tinggi, mau kepuasan terus. Karena tadi PFC-nya tadi udah rusak. Ya, jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek seperti itu. Nih, waspadai dampak pornografi pada anak, ya yang pertama tadi kerusakan otak ya, kemudian menangkap pesan yang salah, ya. Anak beranggapan kasih sayang antara pasangan diukur dari kepuasan seksualitas. Ya ini karena
sering sudah terpapar tadi, sudah teradiksi tadi gitu ya. Penyimpangan perilaku, ya, penurunan kinerja, sering lupa, sulit membuat perencanaan, ya, keputusan, pengendalian hawa nafsu dan emosi tidak terkontrol, serta hubungan sosial yang memburuk. Ya. Sering juga dampaknya adalah merendahkan martabat wanita, gitu ya. Nah, kalau terjerat bisnis pornografi ini anak-anak saat blast ya. Anak-anak yang bosan, kesepian, marah, tertekan, lelah, ini lebih mudah terjerat bisnis pornografi ketika dewasa. Apalagi karena tuntutan eh, hidupnya tinggi juga ya, bisa terjerat bisnis pornografi. Ini hati-hati. Nah, ini siswi kelas 4 SD dianiaya dan dilecehkan 5 temannya. Ya, ini pelecehan tadi ya. Kemudian pria aneh memperkosa 300 ayam. Ini dampaknya tadi. Jadi korban pelecehan seksual siswi SMP ini tengah hamil muda saat membunuh bocah di sawah besar. Jadi dia hamil SMP ini membunuh bocah di sawah besar. Jadi emosinya udah tidak terkontrol lagi. Nah, ini salah satu beberapa dampak dari pornografi. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Nih, sekarang bagaimana kenali ciri ya dan pelajari penanganannya. Ya, jadi ciri-ciri anak terpapar pornografi atau remaja terpapar pornografi apa? Senang menyendiri ya, dengan lepas dari gadgetnya atau gawainya, enggan bergaul, malas beraktivitas. Nah, jadi kalau ada yang menyendiri ya, anaknya sering menyendiri di kamar atau di sudut, hati-hati, coba dicek ya, handphonenya dicek, eh, riwayat histori penelusurannya apa saja gitu. Kemudian mudah marah ya, sudah tersinggung karena cemas rahasianya terbongkar. Pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi porno. Nah, sekarang peran orang tua menangani pornografi bagaimana? Yang pertama, mengenali ciri anak kecanduan pornografi. Ya, kita lihat dulu levelnya tadi baru level 1 dia baru masih jijik dengan pornografi ya, atau dia sudah teradiksi atau dia sudah memang levelnya udah tinggi. Nah, jadi dikenalin dulu ya level tingkat pornografi pada anak tersebut gitu ya. Kemudian mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan sesuai bakat dan minat. Nah, jadi jangan sendirian ya, jangan dibiarkan dia itu banyak waktu kosong gitu ya. Kalau anak saya pagi dia sekolah, sore kadang hari ini nanti dia les Sempua. Besok sore besok dia les bahasa Inggris, besok Sempua lagi bahasa Inggris dan ngaji. Jadi seperti itu. Kalau malam ya udah aktivitasnya baru boleh main handphone itu hanya beberapa jam sebelum tidur. Nah, habis itu ya udah dia tidur. Jadi dibatasin gitu. Kalau dia nggak boleh main handphone pula nanti ketinggalan pula dengan teman-temannya gitu ya. Karena teman-teman anak SD saya, anak saya ini SD kelas 4 SD ya, kadang aktivitasnya ya tadi main bareng, mabar katanya, apa mabar main bareng sama teman-temannya gitu. Kadang seperti itu ya, tapi tetap harus kita kontrol ya. Kemudian menghubungi lembaga profesional untuk penanganan lebih lanjut ya. Ya ini kalau yang fakta yang tadi ada anak yang dibawa ke rumah sakit Ernadi Bahar ya, dilakukan untuk terapi perilaku biasanya di situ. Kemudian mendamping anak selama proses pemulihan. Jadi selama proses pemulihan jangan lupa anak itu didamping gitu. Nah, ini 10 tips ya agar mencegah anak terpapar pornografi. Yang pertama, memberikan perhatian, kasih sayang dan penghargaan kepada anak. Jadi kata pemateri satu tadi, jangan anak selalu dibentak, selalu dimarahin, selalu disalahkan gitu ya. Jadi harus diberi perhatian. Ini social support system gitu ya. Mendampingi anak ketika mengakses internet. Nah, ini perlu didampingi. Kalau ada komputer atau laptop ya jangan ditaruh di kamar gitu ya. Jadi ditaruhnya itu di ruang yang terbuka gitu ya, sampai ada kaca nih di belakang. Jadi kita bisa melihat apa yang dia lihat di sini. Ya, memberikan pemahaman tentang internet sehat ya. Mengenali teman, lingkungan dan sekitar untuk pencegahan. Nah, kalau di sini poin di sini kalau dengan anak saya yang SD, saya terbiasa membiasakan anak saya itu curhat. Ya, ketika saya jemput sekolah atau saya pulang ke rumah gitu ya,
Kadang saya di Palembang, kadang di mana-mana kata Bu moderator gitu ya. Ketika saya pulang ke rumah kadang anak saya itu udah cerita, "Papa papa tadi teman saya seperti ini." "Oh gitu ngapain?" Cerita semua, abinya gimana, gurunya gimana, sekolahnya gimana. Jadi, saya biasakan akhirnya apa, dia terbiasa sendiri ya untuk cerita-cerita dengan saya, dia nggak nutup-nutupin gitu. Kemudian menyepakati aturan bersama mengenai penggunaan gawai. Nah ini ya, bisa untuk jam sekolah ya jam sekolah, untuk jam les dia les, tapi untuk jam dia menggunakan internet ya gunakan, dan manfaatkan dengan baik seperti itu. Kemudian menempatkan komputer di ruangan keluarga ya, jangan di kamar ya. Kalau internet, fasilitas internet, komputer ditaruh di kamar anak, ya udah, berarti kita membebaskan anak kita untuk mengakses pornografi, seperti itu, ya. Memberikan pendidikan seks sesuai, tumbuh kembang anak, memasang aplikasi pengaman ya, pada gawainya. Kalau anak saya pasang YouTube itu YouTube Kids ya, bukan YouTube yang biasa. Nah, jadi YouTube untuk anak-anak gitu ya. Kemudian melatih anak agar mampu berkata tidak terhadap ajaran pornografi. Nih, jadi nggak boleh gitu. Bila anak ketahuan membuka situs porno, ingatkan kembali dampaknya. Jangan dimarahin, ya. Ingatkan dampaknya apa. Nah, tadi dampak-dampaknya tadi sudah saya ceritakan, sudah saya sampaikan, sama pemateri satu tadi juga sudah disampaikan. Fatalnya apa? Kerusakan otak, ya, bagian depan. Itu sangat bahaya sekali. Jadi bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku nantinya. Nah, ini juga perlu diedukasi untuk anak kita gitu ya, atau keponakan, kecil gitu ya, untuk mengatasi terjadinya pelecehan seksual. Ini juga saya ajarkan dengan anak dan keponakan saya ya. Cukup sederhana kita edukasi bagian tubuh pribadimu yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan orang. Mulut, dada, kemaluan. Jadi ini aja, diedukasi anak kita, "Adek, Kakak, nanti pokoknya area mulut, dada, sama kemaluan ini nggak boleh ada yang pegang, kecuali mama. Kalau saya kecuali ibunya." Gitu ya. Nah, kalau di sini ayah atau ibu ketika memandikanmu ya, jadi nggak apa-apa gitu ya kalau anak laki-laki, kalau saya sih, saya pun nggak boleh kata saya, papa pun nggak boleh kalau karena anak yang tua saya itu perempuan gitu ya. Juga dokter ketika memeriksamu didampingi orang tuamu. Wah, jadi yang boleh menyentuh 3 area ini ya dokter, tapi dokter pun harus ada orang tua ya mendampingi. Kalau sendirian nggak boleh juga gitu. Jadi kita edukasi anak kita yang ini ya, 3 area yang tidak boleh, dipegang. Ya, kemudian, bagian belakang juga pantat, itu nggak boleh. Nih, katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadimu. Ya, 3 tadi, mulut, dada, bagian kemaluan, dan pantat, gitu. Kalau ada orang yang mau menyentuh 3 bagian itu, kita edukasi anak kita untuk lari. Jadi kalau ada yang mau pegang 3 area, 4 area itu, lari dan teriak minta tolong. Dan bilang ke orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitarmu. Nih, ya supaya kasus-kasus pelecehan itu tidak terjadi gitu ya. Anak kita sudah kita protek bahwa kalau ada yang berniat jahat seperti ini, bahwa dia harus lari, teriak dan minta tolong, seperti itu. Sampai dipraktekkan nggak apa-apa, Bu. Ya, kalau saya praktekkan di rumah. Jadi kalau ayah kalau diganggu orang, kayak harus teriak, "Tolong tolong tolong," langsung lari kata saya. Kita praktekkan biar anak kita langsung, "Oh, ternyata edukasinya seperti ini, prakteknya juga seperti ini." Gitu, jangan cuma sekedar ngomong gitu ya, teriak-teriak sekuat-kuatnya saya bilang, teriak sekuat-kuatnya sampai semua orang, dengar kata saya, seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita edukasi ini tertanam di pikirannya ketika ada orang yang berniat, melakukan hal-hal ini, ya udah protek dirinya sendiri. Nih, serangan pornografi cara pencegahannya sebelum terjadi luangkan waktu sebanyak-banyaknya dengan anak. Nah, ini ya. Sering ajak ngobrol, diskusi bersama soal teman, sekolah maupun permainan. Nah, ini sudah saya lakukan dengan anak saya yang SD ya. Awasi kegiatan anak namun jangan sampai membuat anak terganggu dan risih. Beritahu mana perilaku baik, mana perilaku buruk. Dan tanamkan ajaran agama yang kuat. Nih, ya. Ya ini juga penting ya, karena anak saya juga sekolah di SDIT ya, di Bandar Lampung, di Jambi juga dia SDIT. Jadi ketika sekarang ini usia kelas 4 SD ini ketika mau ganti baju dan lain-lain, kalau ada saya di kamar,
"Papa keluar, ayah mau ganti baju." Wah, gitu. Sampai seperti itu ya. Aurat aurat katanya. Alhamdulillah kata saya ya, udah bisa memproteksi diri dia sendiri gitu. Nah, jika sudah terjadi, nah ini kalau belum terjadi yang tadi, jika sudah terjadi anak kita sudah terpapar pornografi, dekati ya dan ajak ngobrol dengan santai dan tenang. Hindari emosi dan kekerasan. Posisikan kita sebagai teman si kecil, teman dia gitu ya. Beri cerita-cerita positif yang membangun, ya, dijelaskan juga dampak pornografi itu apa untuk dia ke depannya ya. Kemudian sering secara santai ya, gitu. Dan jangan lupa selalu mengawasi gadget atau handphone yang ia pegang, seperti itu. Nah, pencegahan selanjutnya adalah perkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian tingkatkan komunikasi orang tua dengan anak, ini juga penting ya. Hidup sehat dengan olahraga ya, bersepeda, jalan-jalan ya, bisa menggunakan gadget atau internet dengan bijak ya. Karena ketika ini tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak, ya, ini bisa menyebabkan anak-anak ke pasif belas tadi ya, bosan, ya marah gitu, tidak diperhatikan. Akhirnya dia larinya mengakses yang tadinya tidak sengaja, akhirnya penasaran, akhirnya mengakses pornografi seperti itu. Ini mari kita peduli ya, selamatkan bangsa dari kebobrokan moral. Ketika dunia sudah tak terbatas, maka setiap dirilah yang menegaskan batas dalam dirinya. Ya, saya yakin di sini audiennya rata-rata adalah remaja ya dan ibu-ibu juga. Jadi siapa yang bisa membatasi itu ya kita sendiri. Kalau akses internet itu udah tidak terbatas ya. Jadi yang membatasi adalah diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih Anda sudah menggunakan jasa internet dengan bijaksana. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Mareta Alkaryansa atas materi yang sudah dipaparkan, di mana materinya itu sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Untuk kepada semua peserta, saya ingatkan kembali agar yang belum mengisi link absensi, silakan diisi link yang ada di kolom chat. Dan untuk sertifikat itu akan diberikan ke institusi masing-masing itu kurang lebih sekitar 1 minggu setelah kegiatan berlangsung, seperti itu. Kemudian di sini saya informasikan bahwa untuk pemateri ketiga ini sepertinya berhalangan hadir ya, seperti itu panitia. Karena beliau di sini ada tugas pemerintahan seperti itu. Berangkat keluar ke Pulau Jawa. Itu mohon maaf dari beliau, Bapak Syarponi, SPC Psikologi MPC, bahwa beliau sedang berhalangan dan belum bisa untuk bertatap muka dan sharing karena beliau posisinya sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Jawa dalam rangka tugas dinas dari pemerintahan. Sekali lagi permohonan maaf dari beliau saya sampaikan pada hari ini, dan untuk kegiatan kita pada selanjutnya itu adalah bisa langsung sesi tanya jawab ya, seperti itu. Dan untuk untuk link absensinya ada di kolom chat, bisa dicek kepada semua partisipan, dan mohon untuk segera untuk mengisi dan untuk melengkapi nama-nama dengan benar, nama-namanya dengan lengkap dan benar, seperti itu. Baiklah, untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana materinya tetap sama ya, yaitu dari materi pertama sebelumnya
Ibu Sri Mariatun dan pemateri kedua Bapak Mareta Alkariansa, di mana membahas tentang dampak-dampak dari pornografi di zaman now, ya zaman sekarang ini, yang bisa sangat merusak moral dan etika anak bangsa seperti itu. Jadi kepada semua partisipan yang sudah tidak sabar lagi ya ingin mendiskusikan materinya pada hari ini, mendiskusikan materi yang sudah dipaparkan, pada semua peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan speakernya serta mengaktifkan videonya dan menyebutkan nama dan asal dari institusinya masing-masing. Kepada partisipan kita persilahkan. Saya membaca dari kolom chat ya, ada pertanyaan di sini dari Anissa. Anissa ya. Ya, saya bacakan dan mungkin Anissa juga bisa bertanya langsung ya sambil mengaktifkan speaker dengan videonya. Pertanyaan dari beliau adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya, ini Anissa dari mana ini? Asal institusinya ya, nanti sebutkan ya. Terapi apa yang dapat diberikan kepada anak dan remaja untuk mengatasi kecanduan pornografi? Terima kasih sebelumnya. Oke, Anissa Larasati, apakah bisa mengaktifkan videonya? Oke. Dari Unsri, Bu. Ya, dari Unsri. Anaknya Sri Mariatun ya. Oke, pertanyaan ini saya ulangi. Terapi apa yang dapat diberikan kepada anak dan remaja untuk mengatasi kecanduan pornografi? Terima kasih sebelumnya. Silakan kepada Bapak Mareta untuk bisa memberikan penjelasan dari pertanyaan Saudari Anissa Larasati. Anissa ya, oke, baik. Terima kasih ya, kepada Anissa ya dari Universitas Sriwijaya ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Terapi ya, jadi penata laksanaannya terapi apa yang bisa kita berikan bagi mereka yang sudah teradiksi atau kecanduan dari pornografi gitu. Nah, sebelum ke terapi, kita harus mengenali dulu ya batasan dari tahap pornografi yang sudah dialami oleh individu tersebut. Apakah levelnya sudah kecanduan berat ya atau ringan gitu, atau hanya baru fase jijik tadi gitu ya, baru pertama gitu ya. Nah, ketika fase-fase tadi sudah kita ketahui ya, kategori yang sudah kita ketahui, kita bisa yang pertama tadi sesuai materi saya tadi, kita harus memberikan edukasi gitu ya kepada anak kita atau keponakan kita. Ya kalau kita sendiri sekarang sudah tahu bahwa ketika mengkonsumsi pornografi terus-menerus bisa menyebabkan prefrontal cortex itu bagian depan ini akan terendam dengan dopamin. Akhirnya dopamin itu akan menciut, akhirnya apa? Fungsi PFC tadi, prefrontal cortex tadi untuk perilaku, untuk moral, tingkah laku dan lain-lain ya otomatis itu akan terganggu. Ya, emosi akan terganggu. Nah, jadi kita sudah bisa tahu bahwa dampaknya seperti itu, berarti kita jangan terlalu ya mengkonsumsi yang berbau pornografi tadi. Ya, apalagi kalau levelnya sudah ingin melakukan, wah ini bahaya sekali. Nah, tapi kalau levelnya sudah bahaya seperti itu, tahapan selanjutnya bisa konsultasi dengan psikolog. Sayang sekali Pak Serkoni ini pemateri ketiga adalah psikolog. Ya, tentu materi beliau pasti banyak penata laksanaan tentang bagaimana edukasi dan tindakan terapi yang bisa dilakukan untuk yang sudah kecanduan ini. Nah, tetapi kalau dunia keperawatan, terapi yang bisa kita berikan pada orang yang mengalami adiksi atau kecanduan ini bisa kita gunakan terapi behavior terapi ya, atau BT, atau bisa juga cognitive terapi atau CT, atau dikombin CBT, cognitive behavior therapy. Nah, itu atau terapi perilaku yang dilakukan yang di slide saya yang pertama tadi ada siswa SMP yang dirujuk ke rumah sakit Erba, itu rawat jalan ya.
itu diberikan terapi perilaku ya, behavior terapi seperti itu. Itu terapi yang bisa kita lakukan. Seperti itu, Anissa tadi ya. Ya, terima kasih Pak Mareta atas penjelasannya. Bagaimana Anissa Larasati, apakah sudah paham dan mengerti penjelasan dari Pak Mareta Antariansa? Ya, ada pertanyaan lagi ini Pak Mareta dari Sriana Darlia. Ini sepertinya dari mahasiswa Bina Usada ya Pak ya? Iya. Oke ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, Bu, saya Sriana Darlia, SDIK Bina Usada. Bagaimana cara mengenali seseorang yang kecanduan pornografi? Ya, bagaimana Pak? Apakah ada ciri-ciri khusus atau bagaimana? Oke ya. Mohon penjelasannya. Dari Bu Sriana ya, bagaimana cara mengenali seseorang yang kecanduan pornografi, ya gitu ya. Ya, jadi dampak pornografi kita tadi sudah tahu bahwa berdampak kepada perilakunya. Ya, anak itu malas dan lain-lain. Tapi untuk bukti objektifnya, ya Bapak Ibu harus mengecek aksesnya atau internetnya atau handphonenya gitu ya. Adakah koleksi video porno atau foto porno di dalam handphonenya itu? Gitu. Jadi kebenaran semester ini saya ingin melakukan penelitian di SMU ya, dampak pornografi ini. Jadi saat bin survei di salah satu SMU di wilayah Ogan Ilir, itu sangat mengejutkan sekali. Ketika saya tanya gurunya, Bu, ada nggak di sini siswa yang terkena dampak dari pornografi, kata saya. Misalnya katanya, hamil di luar nikah, atau dia menikah gitu ya, atau ada pada saat razia ada koleksi video-video di handphone siswanya, katanya. Wah, itu nggak kaget lagi Pak, katanya. Tiap tahun, hampir setiap tahun katanya ada yang menikah, katanya. Yang ada kasus hamil di luar nikah. Jadi mereka nikah gitu. Jadi bagaimana, kata saya, ini apakah diberhentikan atau gimana? Biasanya Pak, mereka berhenti sendiri katanya. Jadi lanjut nikah tadi. Sampai seperti itu. Jadi saya lebih semangat. Wah, kata saya, ini semangat lagi ya saya untuk meneliti ini, kata saya gitu kan. Dan juga pada saat razia terkadang ditemukan oleh guru-guru BP-nya itu handphone itu menyimpan berbagai macam koleksi video porno. Nah, gitu. Jadi kalau untuk ciri-ciri khususnya tadi ya, nggak bisa juga kita lihat, oh ini orang pornografi nih, gitu. Kan kecanduan narkolepma gitu ya. Jadi dengan misalnya aktivitasnya, perilakunya yang sudah menyimpang gitu ya, seperti yang tadi ya, sampai bukan dengan manusia, dengan hewan seperti itu. Nah, itu sudah termasuk ya seorang yang kecanduan pornografi gitu ya. Dampaknya juga sudah ada gitu, sudah nyata gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya langsung saja ya, mungkin saya baca di kolom chat. Iya Pak, tapi sebelumnya ada pertanyaan sebelumnya, itu ada Yesi Fitriani dari Bina Usada, raise hand ya Pak. Mungkin boleh. ya Pak Yesi bisa boleh. mengaktifkan speakernya seperti itu, dan bisa mengkomunikasikan langsung pertanyaannya kepada Mbak Mareta. Ya, boleh. Kepada Mbak Yesi sendirian nih pematerinya ini. Borongan ya, royal ya Pak ya. Mohon maaf sekali sepertinya. Mbak Yesi Fitriani bisa untuk mengaktifkan speakernya, jadi untuk bisa sharing langsung ya Pak ya, bahasanya sharing langsung. Saya jawab langsung kepada Pak Mareta. Bagaimana Mbak Yesi? Apakah ada pertanyaan yang ingin Mbak Yesi komunikasikan kepada Pak Mareta? Mama dingin. Oke, silakan. Karena kalau tidak ada di sini, ada pertanyaan dari Hari Faturozi ya. Ya, sambil mempersiapkan mungkin Mbak Yesinya, ini ada pertanyaan dari Hari Faturozi. Assalamualaikum, saya Hari Faturozi, SDIK Bina Usada Palembang. Ingin bertanya nih, di usia berapakah baiknya anak diberikan edukasi dan pemahaman terkait pendidikan seks seperti itu Pak? Di usia berapa?
edukasi dan pemahamannya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi ketika anak kita sudah bisa mengakses internet, ya, itulah yang harus kita protect menurut saya, ya. Terutama dari hasil survei tadi dari Aceh, kemudian di Jawa Tengah, Jakarta dan Yogyakarta, dari 6.000 sampel saja ya mewakili gitu ya, bahwa 91%, hampir 92% anak SD itu sudah terpapar pornografi. Gitu. Jadi dari usia dini kita sudah edukasi ya, kelas 1 SD itu sudah harus kita beri penjelasan gitu bahwa tidak boleh yang namanya ini loh, namanya ini konten pornografi gitu. Tapi yang tadi ya, wah itu jijik nggak boleh gitu. Kadang ketika ini kita nonton misalnya ada iklan nih, misalnya nonton YouTube ada iklan, ih papa gitu, anak saya yang perempuan, ih papa itu jijik, aurat nggak boleh lihat, nah gitu. Berarti dia udah bilang wah itu nggak boleh gitu ya. Tapi karena sudah ada edukasi itu. Nah, yang penting biar jangan menjadi korban pelecehan seksual yang kita edukasi tadi, yang penting tadi 4 poin tadi ya. Kita jelaskan dengan anak atau keponakan kita bahwa ada 4 lokasi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali ibunya. Mulutnya, dadanya, kemaluannya, pantatnya itu nggak boleh. Ketika ada orang yang nyuruh dia buka baju itu nggak boleh. Nyuruh dia orang menyuruh dia untuk buka celana itu nggak boleh kecuali ibunya. Bapaknya pun nggak boleh. Kalau saya bilang sama istri tolong diedukasi juga anak kita gitu kan. Apapun saya pun bapaknya nggak boleh. Ketika dia buka baju tolong di kamarnya. Jangan di ruang tamu atau di ruang keluarga. Harus dibiasakan dari sekarang. Karena kalau tidak kita proteksi, khawatir ketika ketemu pedofil tadi ya, orang yang berniat jahat tadi, anak kita diam, dikasih permen mau, itu kan modus gitu ya, dikasih uang, ya, dikasih jajanan, akhirnya anak kita nurut. Itu kasus-kasus yang beredar di lapangan gitu ya. Tapi kita harus protect. Ketika ada om-om, orang-orang yang tidak kenal mau ngajak main atau mau kasih permen, mau kasih coklat, mau kasih uang, itu nggak boleh. Kecuali ada ibu atau ayahnya di situ. Gitu. Ya, harus izin dulu. Mungkin seperti itu ya, Hari. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini pertanyaan lagi Pak. Dari tadi Wenda ya Pak ya? Oke, ini ada Tadi, pertanyaan dari Pazar tadi ya. Hari ya? Hah, kenapa Pak? Tadi Hari. Ya, tadi Hari. Ini setelah Hari itu ada urutannya pertanyaan dari Wenda ya? Wenda ya. Iya, Wenda Asriah dari SIK Bina Usada. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apa anak yang kecanduan pornografi dapat sembuh total setelah dilakukan terapi yang dikatakan oleh Bapak tadi? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, baik. Bisa Bu ya. Jadi terapi tadi untuk perilakunya juga gitu ya. Tapi jangan kita sudah ini anak saya ini udah kena gitu ya. Kita protek jangan sampai dia kena dulu. Syukur-syukur masih level 1 tadi ya. Dia melihat dengan tidak sengaja gitu. Karena nonton YouTube ketika atau main game keluar iklan yang berbau pornografi, akhirnya dia wah ini penasaran gitu ya, mulai diklik-klik lagi. Nah, syukur-syukur tahapnya masih di situ. Nah, itu kita protek ya. Jadi jangan biarkan anak kita itu bebas sendirian, Bu. Ya. Jadi dari pagi sampai sore dia di kamar gitu atau main gadget terus gitu ya. Jadi sama ya remaja juga ya. Kalau remaja ini kalau banyak di kos-kosan ini bahaya juga pegang handphone ya ngawur-ngawur nanti buka website yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi harus banyak aktivitas ya. Kalau saya sendiri aktivitas misalnya kalau kemarin ya ikut organisasi, ya ikut perkumpulan gitu ya, ikut klub-klub atau ikut komunitas gitu ya. Kalau anak kita suruh apa? Ya kita suruh dia ikut les sempoa, les bahasa Inggris, ngaji di luar ya. Kalau anak saya malam ya udah itu. Kalau sekarang sistemnya online kayak kemarin, jadi dia pagi sampai jam 12 itu belajar gitu ya online. Habis itu makan, "Papa, boleh nggak saya main ini, mau chat sama teman?" "Ya boleh." Nah, nanti tapi jam 2 ayah udah harus les bahasa Inggris, siap-siap. Jadi dia sebelum les dia main handphone dulu, nggak apa-apa. Sampai saya protek, Bu, saya awasin terus gitu ya.
Nah, jam 2 dia les sampai jam 4, jam 5 udah di rumah gitu ya, mandi sore dan lain-lain. Sholat maghrib, apa boleh sebelum tidur raya ini, belajar dulu kata saya, udah belajar boleh sebelum tidur main handphone. Jadi jatah dia main handphone tuh kira-kira banyak nggak kalau aktivitasnya seperti itu? Nah, tapi kalau aktivitasnya tidak ada, otomatis anak kita ya tiap hari megang gadget terus ya, itu bahaya juga gitu. Ya, jadi harus kita bisa membuat schedule untuk anak kita ini aktivitasnya apa. Kalau kita remaja ya kita jangan di kos-kosan terus gitu ya. Kita harus aktivitas lain harus ke sini, ketemu ini, lakukan ini. Jangan di rumah terus, olahraga gitu, main sepeda kayak jalan-jalan ke lari atau kemana gitu. Jadi ketika kita sendirian ya pasti bosan, ujung-ujungnya nanti terbesit, ah ini penasaran nih mau lanjutin lagi nih film yang tadi. Itu nanti akibatnya seperti itu. Jadi untuk terapi tadi bisa, Bu, ya. Jadi apalagi kalau dia masih anak-anak gitu ya. Jadi jangan sampai dopamin tadi udah membuat prefrontal cortex-nya itu udah menciut. Nah, itu bahaya. Ya kalau udah menciut seperti itu. Jadi tetap harus kita protect. Ya, kalau udah ada indikasi udah wah ini udah ada nih datanya, misalnya udah ke gap gitu kan dia nonton gitu ya udah dinasehatin, diberi edukasi dan diawasi, diprotek. Seperti itu. Ya, Pak Mareta, mohon maaf, kayaknya ada satu lagi ya, baru kita kita endkan ya sebelum itu. Ada satu lagi nih, pertanyaan dari Fajar Nugroho, Pak. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya Fajar Nugroho dari SIK Bina Husada. Bagaimana cara supaya perilaku kebiasaan itu bisa dirubah dan nggak akan terulang lagi? Jadi mau strategi apa yang bisa digunakan? Oke. Ya, kebiasaan itu berarti kebiasaan yang suka mengakses itu ya. Kalau tidak mau terpapar ya udah, koleksi video pornonya itu dibuang dari komputernya. Ya, dihapus ya, Pak ya. Dihapus ya. Kemudian foto-foto porno yang ada di laptop, di gadget, di handphone itu dibuang semua. Ya. Gitu ya. Dan kemudian Fajar banyak aktivitas yang positif ya. Misalnya tadi ikut perkumpulan apa ya, ikut komunitas apa. Jadi bisa keluar ya, bisa ketemu teman-teman yang lain gitu ya, yang positif. Karena kalau menurut saya ketika kita banyak ikut komunitas itu menyambung silaturahmi, menambah juga ini ya pemasukan gitu. Kadang ada job, kadang ada ini dari teman gitu. Karena kita aktif gitu, kadang kumpul di sini, ke teman sama ini. Jadi itu positifnya di situ ya, karena banyak teman enak gitu ya. Kebanding kita setiap hari di kosan atau di kamar terus. Ya, lain halnya kalau kita memang di kamar itu mau editing foto, misalnya untuk upload foto YouTube misalnya kan, untuk editing lagi, editing itu bermanfaat tuh, ngasilin duit. Itu bagus gitu ya, di kamar terus duit masuk terus gitu kan. Dibanding kita nanti di kamar terus, kita nggak ada kerjaan, nah nanti mulailah nanti bisa muncul lagi nanti. Tapi ya tadi akses itu dihapus semua, web-web itu dihapus, dihilangkan. Ya jangan ada disimpan lagi di riwayat website ini, kunci sandi ini dan lain-lain. Semuanya dihapus ya. Mudah-mudahan yang tadi kita dekatkan diri kita dengan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Untuk Fajar ya. Mungkin itu ya. Masih termute. Nah, ya. Ya, terima kasih Pak. Jawabannya sangat tepat sekali, sangat kena kesasaran sesuai dengan apa yang dipertanyakan semua partisipan ya. Sepertinya untuk pertanyaan ini udah 5 pertanyaan yang sudah diberikan kepada Pak Mareta. Di kolom chat ini nambah-nambah banyak sekali ya Pak ya. Iya, iya. Nanti akan kita bisa diskusikan di luar dari link Zoom ini ya Pak ya. Boleh, di chat aja saya nanti di WA saya ya, nanti boleh. Di WA saya Bapak. Mungkin bisa disebutkan Pak nomor WA-nya Pak. Oke, 0852 68 840 840. Ya. Boleh. Oke. Jadi untuk partisipan yang masih ada pertanyaan bisa langsung mengkomunikasikan kepada Bapak Mareta di luar link Zoom ini, bisa lewat telepon ataupun bisa langsung WhatsApp ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya. Oke. Karena memang pertanyaannya itu materi itu sangat menarik sekali.
Iya. Itu di kolom chat itu udah ditulis lagi ya oleh panitia Oke, siap. untuk nomor handphonenya Pak Mareta ya. Baiklah, kalau nggak ada lagi, sebelumnya akan kita sebelum ditutup ya, di sini memang peran orang tua itu sangat berpengaruh sekali ya dalam mencegah pornografi itu sendiri ya. Di mana selain dia sebagai pendamping, sebagai teman, orang tua itu memberikan perhatian, kemudian edukasi, kemudian memberikan aturan yang jelas ya agar anak ataupun warga yang terdampak ataupun yang belum terdampak itu bisa dirangkul, yang benar-benar diberikan kegiatan yang positif sehingga hal-hal yang bisa menyebabkan dan berdampaknya akibat pornografi itu bisa terhindar seperti itu. Untuk mengatasinya itu banyak sekali ya, seperti yang dikatakan sama Bu Sri Mariatun, itu ada psikoterapi, kemudian ada konseling hubungan, kemudian berupa pengobatan, ada perubahan gaya hidup itu sendiri ya. Dan juga tips tadi sudah banyak sekali dibahas sama Mareta ya. Jadi kepada semua partisipan mungkin bisa mengulang kembali. Nanti materinya akan diberikan oleh panitia ke institusinya masing-masing seperti itu ya. Mungkin sebelumnya Pak Materi ada closing penutupan, sebelumnya ada yang ingin disampaikan kepada partisipan Pak sebelum kita tutup. Oke ya, mengingat kasus pornografi ini sangat mengerikan kalau menurut saya ya, dengan hasil survei saya ke lapangan juga di SMU seperti itu, kenyataannya setiap tahun ada pelecehan seksual, ada hamil di luar nikah. Jadi ini tugas kita bersama untuk memprotek keluarga-keluarga terdekat kita agar terhindar dari yang namanya pornografi dan dampak ya dari pornografi itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Mareta atas materinya yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri pertama Ibu Sri Mariatun. Semoga hasil kumpulnya juga maksimal dengan nilai memuaskan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan yang sangat bermanfaat ini, dan juga kepada semua partisipan yang semuanya sangat antusias sekali, yang sudah join, yang sudah mendengarkan materi-materi ini dengan penuh antusias. Kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara atau moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, pembawaan acara saya kurang maksimal, ataupun dalam tutur kata bahasa saya kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Sebelumnya, untuk menutup kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit info ini dari panitia. Tadi sudah beberapa kali disampaikan oleh moderator Ibu Widya bahwasanya sertifikat 1 minggu setelah acara berlangsung. Nah, untuk sertifikat itu linknya sudah dikirimkan di grup. Akan saya kirimkan ulang bagi yang terlambat masuk. Untuk nama di dalam sertifikat itu sesuai dengan nama yang telah kalian isikan pada link tersebut agar tidak terjadi kesalahan dari pihak panitia. Nah, untuk itu kita ambil sedikit sesi foto untuk kegiatan hari ini. Diharapkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan akan saya beri aba-aba dalam hitungan ketiga. Baiklah, untuk semua peserta.
kita ambil dari hitungan ketiga ya. 1, 2. Oke, kita ke next, ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Next berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Itu saja. Terima kasih kepada moderator dan pemateri, terutama kepada Bapak Mar. Borongan ya. Berjuang sendirian. Iya. Karena kesibukan dari materi-materi yang tidak bisa kita duga juga, dia baru mengabari tadi pagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari panitia. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi atau apapun. Saya tutup. Oke. Ya. Selesai Bu ya. Oke, terima kasih ya panitia sama audiens semua, Ibu moderator, Bu Widya, terima kasih. Ya. Saya izin live ya. Boleh live ya? Ya, Pak, silakan. Silakan. Saya juga